Jadi investor yang beli ETF emas ataupun rekening emas sebetulnya bukan berarti bahwa saya memiliki fisik emas. Jadi itu adalah satu paket instrumen investasi merefer ke harga emas. Kenapa harga emas kemarin misalnya naik turun? Karena yang ETF-nya itu posisinya tuh udah kebanyakan. Karena pemegang saham lamanya nggak bisa tambah modal, ya udah kita cari modal ke pasar, go public. Idealnya yang dilihat oleh bursa dalam sistem pencatatan itu pertama juga soal ini. Apakah ketika penerbitan saham baru ini tidak dimakan sendiri oleh dia? Jadi artinya Anda mencatat jadi perusahaan terbuka, tapi sebenarnya Anda bukan perusahaan terbuka. Itu nggak boleh. Ya secara etika nggak boleh dong. Etika ya. Nah berarti dia nggak go public. Iya. Kan kalau memang mau tambah modal sendiri, tambah aja nggak usah go public gitu loh. Jadi kita ingat ya ke belakang dulu ketika krisis moneter 98. Nah yang dijual tuh saham pemerintah, bukan kebutuhan BUMN itu untuk modal, tapi memang pemerintah menjual sahamnya. Maka disebut dengan divestasi. Saat ini Bursa Efek Indonesia itu mana? Continuous Auction Broker System. Ketika kita bicara bandar, emang tidak ada akomodir dalam sistem kita bandar. Beda dengan di Nasdaq tadi. Ya, kalau Nasdaq dia ada over the counter, ada dealer system. Iya. New York Stock Exchange ada continuous auction, ada dealer system, ada broker system. Jadi sampai titik ini menurut saya kalau Anda ingin main di bursa, ingin sama sekali tidak ada bandarnya, nggak ada di dunia ini. Yang di bursa kita bandarnya kurang diatur apa bagaimana? Belum. Jadi kalau bahkan belum. Kalau kita itu sekarang continuous auction broker system. Kita ini berada dalam, ya biasa kan orang kita Mas Walil. Iya. Orang kita ini kan masalahnya bukan apa-apa, munafiknya nggak tahan. Salam cerdas, Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Sesi ngobrol ekonomi di kanal Awali Rizki, saya kembali ditemani sahabat saya, Mas Yanuar Rizki. Assalamualaikum, Mas Yanuar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Izin dulu Mas Yanuar, kita menyampaikan informasi kepada pemirsa kita bahwa kami berdua dari Bright Institute itu berencana mengadakan kursus ya. Kursus ini nanti kalau lancar itu berlangsung setiap 2 atau 3 bulan sehingga perangkatan. Nah, kursusnya itu antara lain untuk memberikan kepada pesertanya dasar-dasar dan ya sedapat mungkin juga cukup advance lah ya. Bagaimana menganalisis. Jadi cara analisis kami berdua tidak fokus pada menyampaikan analisis kami, tapi kepada cara analisis tentang ekonomi makro, kemudian pasar modal dan perbankan. Ya sebutlah ekonomi makro dan keuangan negara. Nah, kami berdua memutuskan mengadakan kursus itu selain berniat untuk membuat menyampaikan hal secara lebih sistematis, kemudian pesertanya itu bisa menyimpulkan keseluruhannya dan memakai sendiri. Jadi tetap literasi. Kunci kami kursus itu adalah literasi. Tapi jujur saja selain itu juga kami kanal ini Bright Institute dan kami berdua membutuhkan dukungan finansial untuk bisa survive lah, bertahan. Supaya juga untuk menjaga independensi kami, karena kalau itu datang dari sebutlah para peserta, murid atau siapapun, itu kan insya Allah uang halal dan thayyib, Mas Yanuar. Amin. Kami berusaha berbagi ilmu, kemudian para peserta memperoleh ilmu dan kita bisa menjalankan program-program literasi di semua lini kami ini, baik kanal ini, Bright Institute, pernyataan-pernyataan kami di media itu. Kami memperoleh dukungan di situ. Sesi kali ini bisa dikatakan adalah pengantar hal-hal yang nanti akan kami bicarakan lebih dalam di kursus tersebut. Dalam hal ini yang bagiannya Mas Yanuar. Kalau saya bisa dilihat di asesmen saya tentang pertumbuhan ekonomi, tentang transaksi internasional. Nah, kali ini kita menyoroti pasar modal, mungkin 2 atau 3 sesi ya. Jadi inilah nanti yang menjadi substansi dari yang akan dijelaskan lebih rinci dan interaktif. Kalau nanti di kursus itu harapannya peserta juga bisa interaksi dan kami akan buatkan WAG sehingga jebolan dari kursus itu tidak putus. Kita masih jadi
keluarga besar yang saling interaksi, dan kalau dia ada angkatan-angkatan berikutnya berarti WAG akan bertambah orangnya dan kita bisa sharing. Karena biarpun guru kadang-kadang kan murid itu lebih tahu, lebih update dan lebih kritis, ya kita sangat terbuka untuk itu. Sehingga kualitas dari siaran kami maupun pernyataan-pernyataan kami berdua itu makin membaik. Nah, untuk kali ini adalah tentang pasar modal. Jadi nanti di 2 atau 3 sesi kita berharap Mas Yanuar menjelaskan tentang pasar modal Indonesia, terutama bursa efek. Kalau surat utang mungkin nanti kita tunda aja Mas, karena ini yang lagi rame kan. Siapa sih pelaku pasar modal, apa sih pengertian saham dan perdagangan dan instrumen lainnya ya. Nah, ada indeks saham, lalu ada data-data yang disajikan oleh bursa itu kan. Ada daily statistik, ada monthly, weekly, monthly, years ya. Jadi bursa ini kalau dalam hal itu menurut saya ya relatif terbuka sih. Lalu yang aturan main bursa dan pengawasan yang mungkin di sesi kedua atau ketiga. Nah tentu tetap kan ujungnya bagaimana sih analisis yang terjadi belakangan ini, waktu dia naik banget dan waktu dia turun. Next. Nah ini gambaran 10 tahun, ini dari annual tahunan Mas 2025, yang sana dari TradingView all time. Ya kan, dari 83 ya sebenarnya kan itu Mas ya. Lalu ini yang khusus sebulan, nah itu yang kemarin jatuh. Next. Nah ini mungkin kalau diperlukan nanti Mas Yanuar itu apa sih market capitalization itu, average daily value itu apa, average daily volume dan frekuensi apa ini dari statistik tahunan. Next. Nah ini saya masih bertanya-tanya, itu kan jumlah saham 956 ya, ini 958 mungkin belum di-match-kan itu. Lalu ada waran, ada ETF sering disinggung Mas Yanuar mungkin di ini dan sebagainya. Ini kalau dilihat begini kan sebetulnya di 3 tahun terakhir sedikit tuh saham yang diperdagangkan. Dan pertanyaannya lebih serius lagi, apakah itu semua aktif diperdagangkan gitu kan, itu saham. Next. Nah ini pembagian sektoral ya Mas ya, ini kan gimana sih baca data seperti ini, kok financial tuh gede, kemudian energi gede. Next. Nah ini sama dengan tadi tapi dibuat batang ya, jadi kelihatan tingginya kan. Kalau tadi kan tabel, ini dibuat grafik batang. Next. Nah ini yang mungkin juga perlu dijelaskan kepada kita, itu ada pelaku domestik, pelaku asing, karena kan Purbaya mengatakan mau asing masuk ke pasar modal, ini gimana ini porsi ini. Nah yang itu yang pembagian ada yang retail, itu saya tertarik Mas, misal kok retail ya yang gede perdagangannya atau bagaimana nanti dibacanya itu. Next. Ini yang LQ45, ini terkait dengan katanya dan antara mau masuk tapi hanya LQ45, itu kan kita mau tahu kalau itu IDX 80 itu kan. Ini jenis indeks yang lain ya nanti di next. Nah ini juga mungkin 1-2 boleh disinggung tadi sesi pertama, sesi kedua, urutan 10 top market 2025 Mas ya. Nah lalu next, ini yang berdasarkan nilai perdagangannya terbesar top stock. Next, nah ini yang volume trading ya. Nah gimana sih kita baca kaitan 3 itu dengan naik turun harga saham. Next, lalu ini frekuensi ya. Next, lalu ini, nah pelaku ya ini ya. Nah, ini apa sih pelaku ini, saya juga bingung kadang. Itu BNI Sekuritas dengan Bank BNI itu hubungannya apa? Misal kan buat pemirsa kan juga perlu tahu. Next. Nah ini yang sebulan terakhir Mas, ini jadi data dari bulanan kemarin. Ada tradingnya, ada nilainya, ada volume, ada nilai. Next. Nah ini sama dengan yang tadi tapi untuk menunjukkan sebulan ya, dan seterusnya sampai belakang. Nah ini yang sebulan. Next. Nah udah gitu nanti kalau diperlukan ini bisa dipanggil Mas Yanuar. Kita mulai dari ini dulu Mas, kita diberikan penjelasan mudah sebenarnya pasar modal itu apa, dan lebih khusus lagi bursa saham itu apa. Baik Mas Walid, jadi gini, kalau kita bicara pasar modal ya, pasar modal itu sebetulnya tempat memperdagangkan sekuritisasi aset ataupun sekuritisasi liabilitas. Jadi sebetulnya dasarnya itu dari laporan keuangan. Laporan keuangan. Jadi laporan keuangan ada neraca kan Mas Walid. Suatu entitas bisnis. Suatu entitas bisnis.
ya yang disebut dengan entitas bisnis ini emiten. Emiten. Kalau bahasa ininya issuers. Issuer. Kalau issuersnya perusahaan disebut emiten. Emiten. Kalau issuersnya surat utang pemerintah ya disebut pemerintah. Gitu loh, government gitu loh. Nah, jadi issuers itu adalah orang yang menerbitkan surat berharga, sekuritisasi. Ya. Nah, kalau sekuritisasinya dari sisi saham, jadi kan kalau kita lihat neraca perusahaan, aset, sebelah kanannya liabilitas, liabilitas terdiri dari hutang dan ekuitas. Kalau di sekuritisasi di ekuitas, maka disebut sekuritisasinya itu efek saham. Efek saham. Jadi efek itu bahasa surat berharga di undang-undang. Jadi kalau kita bicara ke undang-undang pasar modal, SBN misalnya surat berharga negara. Kalau di undang-undang dikatakan efek surat utang pemerintah. Jadi surat berharga itu efek kalau di bahasa undang-undang di pasar modal. Makanya kalau bicara bursa efek Indonesia berarti dia memperdagangkan efek. Bisa efek saham, bisa efek surat utang. Jadi kalau misalnya di ekuitas namanya efek saham. Jadi kalau saya menjual ekuitas saya ke pasar efek saham, kalau saya menjual hutang, efek hutang. Cari utang lah sebenarnya ya. Ya, cari utang, efek namanya efek obligasi. Efek obligasi. Kalau saya menjual sisi aset namanya efek beragun aset. Efek beragun aset. Nah, efek beragun aset. Beda dengan efek ekuitas tadi ya. Beda. Kalau ekuitas itu saham yang dijual. Jadi kalau misalnya perusahaan untuk membiayai, kan gini, kalau secara akuntansi dari apa untuk apa? Saya membeli aset itu dari mana? Dari ekuitas atau dari hutang? Jadi kalau saya sekarang perusahaan membutuhkan biaya ekspansi modal karena saya ingin melakukan ya bangun pabrik misalnya. Bangun pabriknya kan masuk ke aset. Saya biayain pakai apa? Pakai saham, pakai ekuitas, tidak berhutang. Maka ekuitas ini akan membiayai pembuatan pabrik saya. Jadi ketika saya melakukan issue efek saham, ya kan, di prospektusnya saya akan mengatakan bahwa ini akan digunakan alokasinya buat apa? Buat terkait dengan menyehatkan neraca, bisa saja untuk membayar hutang juga. Gitu. Jadi pokoknya kebutuhan modal untuk membayar hutang, kebutuhan itu modal wajib dia utarakan ya. Harus ada di dalam prospektusnya. Prospektusnya ya. Misalnya ya, karena kita mumpung dari sini. Nah, salah satu yang sekarang lagi rame yang katanya sudah ada penindakan hukum di Barreskrim, salah satunya sebetulnya tidak terlalu terkait dengan peristiwa indeks ini karena itu kan sudah inkrah, sudah jadi putusan. Iya, sudah lebih dahulu. Lebih dahulu. Itu kan sebetulnya terkait dengan peristiwa gratifikasi salah satu pejabat di Bursa Efek yang ngurus untuk pencatatan. Jadi artinya begitu saya itu akan menjual saham, saya itu akan masuk ke permintaan pencatatan efektif, gitu loh. Jadi kalau yang itu tuh terkait dengan gratifikasi, terkait dengan itunya. Nah, sekarang kita lihat Mas Awalil. Jadi artinya kalau sekarang saya akan menjual saham ke publik, ya, maka saya akan menjual efek saham. Jadi artinya dari saya tadinya perusahaan tertutup akan ke perusahaan terbuka. Itu loh Mas Halil. Nah, yang kemarin, yang sekarang jadi masalah, yang ramai dibicarakan tentang free float itu. Nah, kalau di bursa banyak negara diatur. Ketika saya masuk ke perusahaan menjadi perusahaan terbuka itu diatur. Saya harus punya berapa free float publiknya, gitu loh. Jadi yang tersedia buat publik. Jadi artinya bahwa ini yang namanya publik ini kan kalau saham nih, saham dilepas. Lepasnya cuma 5% dari jumlah ekuitasnya. Dari semua ekuitasnya. Ya kan Mas Walil, 5% masuk ke saham ini. Saham yang belum beredar saja 95%-nya itu masih dikuasai pengendali. Nah ini kalau ngomong kayak gini nih kualitas pasar modalnya rendah nih, gitu loh Mas Awalil, karena dia hanya keluarkan sedikit. Problem lagi free float di 5%. Begitu free floatnya di 5% itu diambil lagi oleh si pengendalinya, maka sebetulnya itu bukan go public, tapi Anda sebetulnya mengakali agar perusahaan tercatat di Bursa Efek, tapi sebetulnya Anda juga kurang lebih begitulah. Gitu ya. Jadi artinya tidak sesuai dengan mekanisme pasar. Ini dari sisi pencatatan dulu. Nah, kemudian kalau saya dari membiayainya ingin pakai hutang, ya saya kalau pinjam ke bank, hutang bank. Tapi kalau saya ingin pinjamnya ke publik, ya saya menebarkan obligasi.
Bisa juga saya menerbitkan efek beragun aset misalnya terkait proyek. Oh. Sekuritisasi proyek ini saya sekuritisasi dengan terminnya. Jadi orang membeli bagian dari proyek yang sedang saya kerjakan. Itu namanya efek beragun aset. Efek beragun aset. Nah, kita belum terbiasa dengan yang ini, tapi kalau di negara-negara maju biasa. Jadi kalau kita bicara bicara yang paling atas, saham, obligasi, EBA. EBA ya. Kemudian nanti ada di bawahnya lagi derivatif. Derivatif itu ada waran ya. Waran itu ya ada hak memesan efek terlebih dahulu ya, itu terkait dengan derivatif. Ada exchange trading fund, ETF. Jadi ETF itu reksadana tapi bukan reksadana. Jadi lebih membasiskan kepada satu instrumen. Kalau gitu reksadana beberapa. Misalnya salah satu contoh ETF, ETF emas, itu yang disebut dengan rekening emas. Jadi sebetulnya dia tidak jual beli emas. Jadi investor yang beli ETF emas ataupun rekening emas sebetulnya bukan berarti bahwa saya memiliki fisik emas. Jadi itu adalah satu paket instrumen investasi merefer ke harga emas. Gitu loh, makanya disebut dengan ETF. Makanya kan kalau kita lihat kenapa harga emas kemarin misalnya naik turun, karena yang ETF-nya itu posisinya tuh udah kebanyakan. Jadi ordernya itu 87% itu udah punya ETF. Makanya yang tinggal free float-nya itu tinggal 13%. Kalau tinggal 13% berarti si ETF itu udah nggak punya lawan Mas Awalil. Dia turunin dulu. Itu juga kalau kita melihat fenomena indeks sebetulnya. Mirip karena kan kalau udah kayak gini emang udah harus dia turunin lagi kan supply demand, karena kan supply-nya udah kebanyakan. Di samping itu order yang sudah sebesar ini karena dia ETF kan dia harus dalam posisi harus pasang juga di bursa future-nya emas. Nah kan kalau dia tidak tutup order future-nya, dia kan belum tentu punya emas fisiknya. Dia tutup lagi. Jadi gini, aku ambil contoh ya, ambil contoh di emas karena biar orang juga tahu secara besarnya. Mas Awalil gitu. Ketika misalnya banyak orang pengen beli emas. Di pasar future pun demand-nya naik karena orang ingin beli emas. Ketika demand orang pengen beli emas ini diresponlah oleh ETF. Saya jual. Efek beragun emas tadi ya. Ya, jadi beragun harga exchange trading fund emas. Misalnya gini, di pasar komoditas emas ya di New York Mercantile itu gitu ya, banyak orang yang pasang order mau beli emas. Kan kalau nggak ada yang jual, tambah naik tuh harga kan? Iya betul. Ya Mas Walil ya. Begitu naik si ETF bilang, oke, saya jual. Saya kan harus menyerahkan emas fisik saya di pasar future itu 3 hari kemudian. Sebenarnya saya nggak ada ketika saya pasang di sini. Iya. Nah, karena dia harus sudah mulai serah di hari ketiga, daripada dia gagal serah emas fisiknya, dia tutup lagi. Jadi kontrak yang pertama kali dia buat bahwa dia akan dalam posisi menyerahkan emas, kalau Mas Awalil beli, saya menyerahkan emas ke Mas Awalil dan 3 hari saya kan nggak punya emasnya. Nah karena kemudian saya bilang ke Mas Awalil, saya tutup aja kontrak kemarin. Iya. Artinya saya ngebalik posisi itu, jadi beli. Tapi kan Mas Awalil pasti akan minta margin. Iya, minta margin. Nah, dalam artian denda kan, gitu kan. Diambillah order itu ditutup, harga emasnya naik. Makanya dalam 1 hari waktu itu jadi 5.000 sekian karena terkait dengan denda. Ya. Nah, dia dalam posisi nutup order itu kan nggak mungkin nggak untung kan? Iya. Berarti kan demand-nya harus dinaikin lagi kan. Nah, ruang demand-nya udah yang tadinya dia cuma punya order beli 50 jadi 87 karena nutupin order dia sendiri. Nah, mau nggak mau kan dia buka lagi. Nah, setelah kemarin turun kan hari ini naik lagi. Jadi kurang lebih ya pasar modal itu gitu ya, yang memperdagangkan surat berharga. Nah, surat berharga. Nah, sekarang kita lihat Mas Awalil. Kita ngomong dulu struktur pasar modal. Struktur pasar modal itu sisi supply-nya berarti efek-efek yang diperdagangkan. Mau efek ekuitas, efek obligasi, efek saham, EBA dan semua derivatifnya. Itu supply side namanya, sesuai dengan teori ekonomi. Supply side ini namanya di pasar modal itu adalah pencatatan. Catatannya. Nama kebijakannya itu adalah kebijakan tentang pencatatan. Jadi artinya apa? Ketika seseorang ingin masuk ke pasar modal menjual saham, obligasi, EBA dan sebagainya,
maka dia harus masuk ke dalam pencatatan agar bisa diperdagangkan. Ya. Siapa yang menerima ini boleh dicatatkan di bursa? Otoritas. Layer pertama adalah bursa yang tempat dia akan memperdagangkan. Izin efektif sebenarnya datang dari otoritas. Jadi izin pertama itu datang dari bursa, tapi izin efektif dari otoritas. Dalam sistem kebijakan pencatatan ini, apa yang menjadi ukuran dalam hal kebijakan-kebijakan dari otoritas, baik itu otoritas melalui OJK maupun Bursa Efek, terkait dengan good corporate governance, tata kelola perusahaan yang baik. Jadi perusahaan yang bisa jual saham di publik itu yang punya standar tata kelola sesuai dengan standar yang dikeluarkan oleh bursa. Itu yang mengatur tentang sistem pencatatan. Salah satu yang mengatur tata kelola ini juga terkait dengan free float yang sekarang orang lagi ramai. Terkait juga dengan kinerja keuangan. Dari emiten. Terkait juga dengan hal-hal yang terkait dengan spesifik. Nah, di mana ini izin efektif ini dikeluar? Orang ketika pertama kali mau IPO, maka dia mengajukan kepada otoritas prospektusnya. Ini buat yang sebelumnya belum perusahaan terbuka, baru masuk. Prospektus ini bicara banyak hal. Dia akan pakai uangnya untuk apa? Membicarakan juga tokoh-tokoh kuncinya itu siapa aja, afiliasinya siapa. Itu harus ada di prospektus. Dan itu untuk publik ya? Untuk publik. Tidak hanya untuk otoritas ya? Otoritas. Nah, apa yang dilakukan review oleh otoritas untuk memberikan pernyataan efektif sebetulnya prospektusnya itu. Jadi prospektusnya itu dilihat gitu. Ini perusahaan bener nggak sih informasi yang ada di sini gitu. Nah, aku ambil contoh gini Mas Awalil. Ya. Ketika jual saham itu, yang mau dijual itu saham untuk kebutuhan modal perusahaan. Kalau kebutuhan modal perusahaan, berarti ketika saya go public itu, saya menerbitkan saham baru Mas Awalil. Karena pemegang saham lamanya nggak bisa tambah modal. Ya udah kita cari modal ke pasar. Go public. Tapi tujuan dari go public itu sepenuhnya untuk biaya kebutuhan modal perusahaan. Maka saya akan nerbitin saham baru. Jadi artinya saham lama, pengendali lama, berapa biji, berapa porsinya, menerbitkan saham baru. Karena yang pemegang saham lamanya tidak mengambil porsi, maka dia terdilusi Mas Awalil. Ya, berkurang lah. Secara porsi. Nah, idealnya yang dilihat oleh bursa dalam sistem pencatatan itu pertama juga soal ini. Apakah ketika penerbitan saham baru ini tidak dimakan sendiri oleh dia? Iya, tidak dibeli sendiri. Kan kalau dibeli sendiri kan sebetulnya orang yang sebut dengan backdoor listing. Oh, ada istilahnya juga. Ada istilah itu. Jadi artinya Anda mencatat jadi perusahaan terbuka, tapi sebenarnya Anda bukan perusahaan terbuka. Itu nggak boleh. Ya secara etika nggak boleh dong. Etika ya. Nah, berarti dia nggak go public. Kan kalau memang mau tambah modal sendiri, ya tambah aja nggak usah go public gitu loh. Jadi artinya jadi gitu loh. Kayak pencitraan untuk perusahaan terbuka. Nah, ini sebetulnya poin yang diperkarakan oleh si MSCI itu ini. Jadi artinya ketika menerbitkan saham, floatingnya juga tidak ke publik, diserap sendiri. Iya, kecil banget publiknya. Bahkan publiknya kecil lah. Bahkan bisa jadi dia serap sendiri juga semuanya. Nah, artinya ini yang diatur tentang tata kelola itu. Nah, bisa jadi juga begini Mas Awalil, saya jual saham itu dua kombinasi. Saham lama saya jual, saham baru saya jual. Maksudnya saham lama tuh gini, exit. Exit istilahnya. Nah, exit. Jadi artinya gini, saya mau go public, ya. Tujuan go publicnya apa? Ya saya mau jual saham saya. Jadi perusahaan tidak akan mendapatkan uang hasil dari proses IPO-nya karena si saham yang dijual itu menjual saham lama. Ya, penggantian pemilik aja. Nah, pergantian pemilik tapi lewat IPO. Nah, ini juga diatur dalam aturan pencatatan. Biasanya kalau kayak gini ya kecenderungan tuh agak susah dapat izinnya. Karena intinya good market governance dan good corporate governance ini memang memperluas publik kan. Publik ya. Jadi bukan backdoor perusahaan seolah-olah perusahaan publik tapi sebenarnya tetap perusahaan tertutup. Jadi artinya otoritas akan melihat itu. Dulu Mas Awalil. Jadi artinya ya kalau Anda misalnya mau exit ya kan, jual kayak gitu,
Terus perusahaannya kan berarti kan sebetulnya butuh modal, tapi kan ada exit sendiri. Maka kebanyakan kombinasi. Nah, yang banyak menggunakan exit strategi ini ketika BUMN didivestasi, Mas Walil. Jadi kita ingat ya, ke belakang dulu ketika krisis moneter 298, APBN kita kesulitan dapat uang, salah satu rekomendasi LOI IMF menjual BUMN kita. Nah, yang dijual tuh saham pemerintah. Bukan kebutuhan BUMN itu untuk modal, tapi memang pemerintah menjual sahamnya. Maka disebut dengan divestasi. Jadi saham pemerintah menjual sahamnya, itu divestasi. Nah, itu kan diatur juga aturan-aturan. Nah, intinya di pasar modal itu dia menganut kepada transparansi, keterbukaan. Jadi gini Mas Walil, kalau saya jual perusahaan saya ini sampah, tapi saya di prospektus ngomong perusahaan saya ini emas, itu nggak boleh di pasar modal. Artinya saya nipu. Ya, itu sudah punya etikat buruk ya. Artinya saya melakukan perbuatan melawan hukum karena saya nipu. Tapi kalau misalnya saya jual sampah, saya ngomong perusahaan saya itu sampah, boleh nggak IPO? Boleh. Kalau jadi artinya prinsip dasar di pasar modal itu, Anda tuh harus jadi jenggo, orang jantan lah kurang lebih. Kalau Anda memang perusahaan ini sampah, ya ngomong aja perusahaan ini sampah. Persoalan nanti orang mau beli apa enggak kan itu supply demand. Tapi Anda tidak boleh mengatakan perusahaan saya itu emas, padahal sampah, nggak boleh. Prinsipnya itu ya. Prinsipnya itu. Ini yang dicek di otoritas ketika dalam pernyataan efektif. Ini juga salah satu yang sekarang rame. Ada saham yang digoreng-goreng ternyata perusahaannya nggak ada. Ini orang menyalahkan otoritas. Jadi dalam hal ini fungsi otoritas dalam melihat isi substansi dari prospektus itu menjadi taruhannya. Gitu loh Mas Walil. Jadi kalau misalnya perusahaan sekuritas efek ini direstui oleh OJK misalnya, dicatatkan bursa dulu baru OJK ya? Bursa dulu terus OJK dicatatkan di bursa, diperdagangkan. Ternyata udah gitu sahamnya udah gitu ngilang gitu aja. Ternyata perusahaannya nggak ada gitu kan, yang salah lagi ribut. Ya kan bahkan di ruko di mana gitu kan ceritanya. Nah, itu memang menurut saya ada tanggung jawab dari sisi otoritas. Kok bisa diberikan izin? Jadi kan yang menentukan kualitas informasi itu berbohong dan tidak otoritas. Publik nggak mungkin secara langsung. Tapi kalau misalnya ketika dalam prospektus dan public expose dia udah ngomong, saya tuh cuma perusahaan kelas ruko kok. Saya tuh membangunin itu juga masih ada dalam pikiran saya. Sepanjang kita ngomong kayak gitu, kemudian listing, ya kalau ada orang yang beli gitu, ya dianggap orang itu udah tahu bahwa perusahaan yang Anda beli itu barangnya apa. Jadi artinya tuh prinsip dasar dalam kebijakan sistem pencatatan di perusahaan itu tidak ada istilah beli kucing dalam karung. Anda terus terbuka. Nah, bisa jadi juga Mas Walil terjadi konflik antar pemegang saham lama, misalnya. Saya sama Mas Walil. Ya udahlah kita IPO. Mas Walil bilang, saya nggak setuju IPO. Dan saya nggak mau dilusi gitu. Nggak mau dikurangi. Nggak mau dikurangin. Kemudian saya, ya udah kalau Mas Walil nggak mau, saya aja jual saham saya gitu loh. Tapi setelah misalnya kalau nanti investor publik masuk, saya juga jadi kena dilusi, kena dampaknya kan. Ya kan? Konflik lah antar pemegang saham karena perbedaan keputusan ini. Ya. Nah, kalau dia konflik antar pemegang saham ini, itu harus dikemukakan kepada publik. Bahwa ini go public, tapi sebetulnya ada konflik antar pemegang saham lama. Harus ada di prospektus ya? Harus. Nah, salah satu contoh ini tuh Mas Walil dulu, ketika Adaro IPO itu, ini ada kasus ini. Jadi Adaro itu waktu itu kan sebetulnya dari BPPN. Karena kan waktu itu pemegang sahamnya kan William Suryajaya, Sukanto Tanoto, sama Hasim. Dalam status dipegang BPPN. Yang dipegang BPPN tuh yang punyanya. Oh, tidak seluruhnya perusahaan tersebut. Kan yang punya yang punya tanggungan ke BPPN sehingga harus menyalahkan asetnya itu kan Astra, William Suryajaya. Jadi saham porsi dia di BPPN. Gitu loh, yang porsinya Pak Hasim juga waktu itu di BPPN, gitu loh. Dan statusnya belum TBK waktu itu ya? Belum. Ini perusahaan di BPPN. Yang Sukanto Tanoto enggak, gitu loh Mas Walil. Kemudian didivestasi oleh BPPN. Si saham ini bukan total keseluruhan. Dibelilah oleh
Rekapital ini kan gitu ya, Rekapital dibeli oleh Rekapital. Tapi kan selalu yang namanya, nah model kayak gini namanya private equity Mas Awalil. Private equity. Jadi sebetulnya saya tuh kerjanya beli perusahaan, saya bener-benerin, nanti saya exitnya ke IPO. Jadi bukan saya beli perusahaan itu untuk saya running, bukan. Memang saya tujuannya cari untung dari jual beli saham. Jadi saya, misalnya contoh kan, Rekapital ini kan Rekapital kemudian Saratoga kan, Saratoga terus Rekapital kan, banyak kita sering lihat Sandi misalnya ngomong gitu loh, saya tuh beli perusahaan, saya benerin, saya jual, kan dia sering bicara seperti itu. Terus terang malah. Iya, memang itu bisnisnya. Dan itu lazim lah ya di pasar modal. Lazim, nggak apa-apa kok, nggak ada yang salah. Asal informasinya nggak ada yang salah. Jadi artinya, misalnya waktu itu di BPPN banyak jual saham itu ya, tentu buat saya ambil dulu, saya benerin, nanti saya IPO. Tapi kan saya dapat untungnya itu dari IPO. Jadi misalnya saya belinya dari BPPN 100. Saya buat IPO, saya bisa jual di bursa, harganya 150 kan untung saya. Itu loh Mas Awalil. Jadi exitnya tuh ke IPO gitu. Nah ketika IPO ini misalnya pada waktu itu yang lainnya, kok IPO? Saya nggak setuju IPO. Ya, yang gitu, pemilik lain. Yang pemilik lain. Jadi ada yang Sukanto Tanoto itu gitu kan. Nah, konflik mereka. Pernyataan efektifnya sudah diberikan oleh Bapak PAM. Waktu itu belum ada OJK. Jadi Bapak PAM itu eselon 1 di bawah Menteri Keuangan. Karena yang divestasi BPPN kan pemerintah. Enggak, udah bukan BPPN. BPPN divestasi dibeli oleh Saratoga dan mereka Rekapital. mau Yang kemudian Saratoga dan Rekapital itu menjual ke bursa. Kan gini loh, dia hanya ngambil porsinya sahamnya punyanya William Suryajaya yang di BPPN. Kan yang ini nggak masuk BPPN soalnya. Jadi kalau kita bicara Adaro-nya kan memang ada saham. Ada saham. Ada saham ini. Tapi ketika mereka ngambil, Adaro ini kemudian ya di make up itu tadi. Perusahaannya dibuat berjalan, dibuat segala macam. Nah, dia kan mau exit dengan IPO. Dibawalah IPO. Yang sebelah sini ngerasa bahwa, kok saya didilusi? Kalau ke IPO juga nanti saya didilusi. Dia nggak setuju nih. Tapi tetap IPO. Ya, nah waktu itu terjadi keramaian di sini Mas Awalil. Jadi keramaian di sini, konflik antar pemegang saham. Saya mengomentari sederhana waktu itu. Ya sebenarnya kan gini, intinya waktu itu Bapak PAM udah memberikan izin efektif gitu ya, Menteri Keuangan izin efektif. Dulu saya juga sempat membahas ini gitu ya ketika mereka IPO. Nah pada akhirnya saya mengatakan ya sebetulnya yang paling penting di prospektusnya dikemukakan memang ada konflik hukum antar pemegang saham lama, dan itu harus ada public expose tambahan. Apa resikonya buat investor publik? Pengungkapan resiko itu juga bagian dari keterbukaan informasi ya. Akhirnya Bapak PAM pada waktu itu menyetop dulu proses IPO-nya, memperpanjang waktu itu, dia memberikan ketentuan kepada Adaro untuk memperbaiki prospektus dan juga melakukan public expose tambahan. Nah tentu dari yang satu, kok tetap diizinin gitu. Tapi kalau dari sisi prinsip pasar modal Mas Awalil, itu betul. Otoritas sudah benar langkahnya. Jadi artinya ya terserah investor. Anda mau beli apa enggak, di tengah ada konflik di dalam itu. Yang paling penting itu dikemukakan ada konflik. Dan ada peristiwa hukum yang bisa aja yang sini kalah, yang ini menang. Itu harus dikemukakan. Jadi saya ingin menggambarkan dari contoh real seperti itu. Di pasar modal tuh intinya kalau sepanjang saya terbuka, saya bermasalah sekalipun, seperti apa sekalipun, kalau saya sudah mengatakan itu di depan, Mas Awalil, itu tidak salah. Jadi saya nggak bisa gitu, investor bilang, kok saya beli sampah gitu loh. Nanti dilihat di prospektusnya. Di prospektusnya dia udah bilang sampah. Otoritas akan mengatakan bahwa kepada investor ini, ya Anda memang beli sampah kok. Investornya bilang, di mana soal sampahnya di prospektusnya? Dia nggak baca, salah dia. Ini yang penting nih ya. Ya, jadi sekarang kalau jadi investor di pasar modal, pertama pastikan dulu Anda sudah membaca informasi yang cukup nggak? Kalau Anda sudah membaca informasi yang cukup dan Anda yakin ada informasi yang tidak disampaikan, Anda ditipu, Anda boleh ngadu, Anda ditipu. Tapi kalau misalnya informasinya ada, tapi Anda nggak baca, Anda nggak boleh ngomong nggak ditipu.
Prinsip dasarnya itu Mas Wanil. Jadi perlindungan investor ketika dalam proses sistem pencatatan itu. Yang penting investor diberikan informasi yang cukup terkait keputusan investasinya di ketika IPO itu. Inilah yang diatur dalam aturan-aturan terkait dengan korporasi good market governance. Itulah Mas Walil. Udah dicatatkan. Dia akan masuk ke dalam, ketika sudah dia dicatatkan, uang yang masuk dari pasar perdana itu masuk. Untuk peruntukannya untuk apa? Untuk membeli saham lama, untuk ini. Udah. Kalau setelah diperdagangkan dan dicatatkan di bursa, udah nggak ada urusan lagi sama corporate-nya Mas Walil. Iya, urusan pasar modal. Urusan pasar modal. Jadi udah nggak ada orang bilang misalnya kalau sekarang jual sahamnya naik, duitnya masuk ke perusahaan. Bukan. Itu sudah antar investor. Itu waktu IPO aja itu sudah dicatatkan, ada investor yang pegang saham. Nah, yang investor yang pegang saham ini, saya akan jual. Ini pernah kita utarakan juga di podcast ini juga ya, di podcast kita ini. Sebetulnya sejarah pasar modal ini, pasar modal pertama, bursa pertama itu Amsterdam Stock Exchange. Jadi zaman dahulu kala ini kan orang juga berdebat kan, kita tuh sebenarnya dijajah Belanda apa dijajah VOC kan? Kalau VOC kan sebetulnya perusahaan. Tapi kan jadi intinya bahwa di era itu tuh VOC itu memang perusahaan multinasional yang besar. Ya. Sehingga dia juga yang pertama kali yang punya bursa efek. Nah, VOC ini kan memperdagangkan rempah-rempah dan sebagainya ini Mas Walil. Jadi dia pergilah untuk mengantar komoditas ke New York, ke pelabuhan New York. Nah, dia berceritalah dengan Rockefeller dan sebagainya itu yang Yahudi di Amerika. Nah, terus dia bilang, kalau suatu saat ya saya itu butuh uang, saya bisa nggak ya? Makanya kan kalau dalam prinsip, makanya selalu orang bilang, kenapa orang menganggap pasar modal tidak syariah? Pasar modal itu syariah, tidak riba gitu. Karena prinsipnya apa Mas Walil? Prinsipnya itu memang pada dasarnya takaful, tolong menolong. Aslinya. Jadi artinya ketika Mas Awalil sudah pegang saham perusahaan, Mas Awalil tahu-tahu anaknya sakit. Iya. Satu-satunya aset yang Mas Awalil punya itu ya saham perusahaan Mas Awalil. Mas Awalil butuh likuiditas untuk mencairkan itu. Maka Mas Awalil beli dong saham saya. Itu sisi tolong menolongnya. Nah, antara Rockefeller dan sebagainya itu, mereka suka melakukan tolong menolong itu Mas Awalil. Tapi masih bursanya antar mereka lah, beberapa orang itu. Tolong menolong antar orang kaya. Tolong menolong. Jadi saya tolongin dulu saya gitu. Nah, kemudian dia diceritakan oleh VOC ini. Oh, ini kan kalau misalnya ini tuh tolong menolong ini, kalau misalnya ada bursa ini, itulah sejarah lahirnya New York Stock Exchange. Jadi gitu New York Stock Exchange itu salah satu pemicunya VOC ya? Iya, jadi dia bukan bursa pertama Mas Walil. Bursa pertama tuh Amsterdam Stock Exchange yang sekarang jadi Euronext. Tapi bahwa New York Stock Exchange-nya kemudian besar, ya. Tapi dia itu sebetulnya mendapatkan inspirasi itu dari VOC itu. Nah, didirikanlah oleh mereka kan, agar kita bisa tolong menolong. Bahkan bukan tidak kenal pun bisa kita jual segala macam. Jadi pertama kali apa dalam sistem pencatatan pun goals-nya? Likuiditas Mas Awalil. Likuiditas. Mas Awalil membutuhkan likuiditas bahwa saya punya saham, saya punya obligasi, saya punya EBA, itu sama dengan saya punya uang liquid. Yang bisa saya uangkan kapanpun. Jadi sebetulnya tujuan pertamanya itu likuiditas. Tadi di slide-nya Mas Awalil mengatakan, tumbuhnya perusahaan yang tercatat itu sedikit. Tapi apa perusahaan itu kemudian aktif diperdagangkan? Saya udah go public, sahamnya tidur. Artinya tidur itu kan nggak ada likuiditas. Kalau nggak ada likuiditas, berarti kan tujuan likuiditas saya tidak tercapai. Dan ada yang begitu ya? Oh banyak. Ini yang disebut dengan saham tidur. Jadi artinya saham tidur. Cuman kalau di bursa ngomong kalau saham tidur emang nggak ada bandarnya gitu loh. Kan kurang lebih gitu loh ya. Jadi artinya, jadi gini Mas Awalil, dari sisi itu tuh ya memang satu teorinya likuiditas. Nah dalam sistem pencatatan yang sehat, likuiditas itu bisa diciptakan lewat value yang fundamental yang naik. Ini dari sisi pencatatan. Jadi artinya kalau saya ingin likuiditas saya naik, berarti persepsi tentang perusahaan saya itu harus meningkat. Salah satu cara meningkatkan itu gimana? Dengan informasi. Misalnya saya mengeluarkan aksi korporasi.
saya akan ekspansi kemana. Nah, orang akan menghitung, oh kalau dia ekspansi ke sana, nanti pendapatannya gini, oh berarti tahun depan pendapatan dia naik, aset dia naik. Nah, karena saya ngelihat di depan kurva, sisi pendapatan dia naik, maka saya akan beli sahamnya. Nah, kalau beli sahamnya, demand-nya naik kan Mas Awalil? Karena informasi ini. Karena demand-nya naik, karena informasi ini, harga naik. Nah, di bursa prinsipnya Mas Awalil, harga naik turun itu harus ada dasarnya informasi. Jadi dari sistem pencatatan ini apa? Kualitas informasi keterbukaan, gitu ya. Nah, ketika dia sudah diperdagangkan di bursa, ya, ada yang namanya sistem perdagangan. Ini kebijakan bagaimana bursa mengatur perdagangannya. Agar nggak ada gorengan, gitu-gitu macam-macam lah, agar bursa yang sehat, melindungi investor minoritas, investor retail dan sebagainya, itu di sistem perdagangan. Sistem perdagangan ini Mas Awalil mengenal yang namanya sistem perdagangan dan mekanisme perdagangan. Jadi kalau kita buat kuadran nih, sini sistem perdagangan, sini mekanisme perdagangan. Mekanisme perdagangan itu, Mas Awalil ya, ada yang lelang berkelanjutan, namanya continuous auction. Lelang berkelanjutan tuh ya kayak lelang aja, terus kayak sekarang kita kalau lihat saham. Saya pasang jual, pasang beli, terus saya berlelang gitu. Real time. Itu namanya continuous auction. Ada yang namanya lagi over the counter, OTC. Over the counter itu kalau kita contohkan perdagangan surat utang pemerintah, surat berharga negara. Jadi Mas Awalil ketemu dulu antara Bank A, Bank B gitu kan. Ini saya nasabah saya mau jual ini obligasi, saya sepakati. Berapa menit berikutnya itu dilaporkan ke bursa telah terjadi transaksi ini. Jadi tidak real time, tapi ada batch lah istilahnya. Order itu terjadi dulu, baru dilaporkan. Nanti setelah dilaporkan, segala macam. Tapi semua harus rapi pencatatan informasinya, jamnya harus ada. Nah, jadi artinya satu sisi continuous auction, satu sisi over the counter. Nah, ada lagi yang over the counter boleh saham nggak? Boleh. Boleh. Jadi tidak hanya surat utang ya? Boleh. Apapun boleh. Boleh. Asal efek. Saya ambil contoh, bursa Nasdaq. Itu bursa yang menjalankan over the counter. Oh, Nasdaq. Jadi batch gitu loh Mas Awalil. Jadi order itu di batch dulu selama 30, saya lupa. 33 saya lupa persisnya 30 menit atau 3 menit lupa. Anggap ada aturannya. Jadi di batch dulu nih Mas Awalil. Di batch dulu baru 30 menit masuk. Jadi referensi harga. Nanti ketika masuk misalnya saya lihat, wah harga real time-nya saya nggak kena nih, saya masukin lagi over the counter gini. Jadi ini sebetulnya yang disebut oleh orang market maker Mas Awalil. Jadi yang ngumpulin dulu nih, ngebandar dulu lah. Tapi ini memang sudah ada sistemnya gitu, saya ingin mengatakan itu dulu. Tapi sebelum kita loncat, sepanjang sistemnya ada, sebetulnya bandar itu sesuatu yang biasa gitu. Tapi sistemnya memang ada over the counter. Yang satu lagi continuous auction ya. Nah, kemudian tadi continuous auction, over the counter, gitu loh. Nah itu dari sudut pandang mekanismenya. Mekanisme perdagangan. Nah, market partisipannya. Nah market partisipan itu untuk mengatasi resiko kan nggak mungkin di bursa itu langsung muncul Januar, Awalil, Damar gitu. Ngaturnya kan susah gitu loh. Jadi, nah diciptakanlah sistem broker. Jadi pertemuan order itu broker to broker. Di belakang broker itu ada investor macam-macam. Gitu loh Mas Awalil. Si broker melakukan transaksi atas nama investor. Jadi broker tuh, jadi ada broker beli, broker jual nanti. Jadi broker to broker. Prinsipnya itu broker-broker. Nah, tapi kan ada juga misalnya yang sistemnya itu dealer. Jadi gini Mas Awalil, bedanya apa? Kalau saya broker, tidak ada kewenangan Mas Awalil untuk ngatur order saya. Mas Awalil itu cuma wali amanat aja. Iya, sesuai perintah. Sesuai perintah. Kalau perintah saya harganya berapa, ya jalanin aja, nggak ada. Ya bid segitu pokoknya. Bid segitu, over segitu, segitulah. Nah, tapi gimana ceritanya kalau misalnya nasabahnya bilang, aturin aja deh. Yang penting gua untung. Apa kata lu deh gitu kan. Nah, ini yang disebut dengan dealer system. Oh, dealer ya. Jadi artinya ada orang yang mendapatkan order dari nasabahnya, dia yang mengatur, mengediling, makanya disebut dealer system, dealing.
Bahwa dia ada kesepakatan berdua bahwa kita begini-begini itu hal lain. Ya, jadi ini Mas Walil ya, ada sistem perdagangan ini, dealer system, broker system, continuous auction, over the counter. Saat ini Bursa Efek Indonesia itu mana? Continuous auction, broker system. Itulah Mas Walil. Sehingga ketika kita bicara bandar, emang tidak ada akomodir dalam sistem kita bandar. Beda dengan di Nasdaq tadi. Ya, kalau Nasdaq dia ada over the counter, ada dealer system. New York Stock Exchange ada continuous auction, ada dealer system, ada broker system. Jadi bursa kayak New York Stock Exchange dan Nasdaq mempunyai market participant yang broker, mempunyai market participant yang dealer. Dealer, ya. Nah, dalam hal kayak gini, dealer ini yang satu market maker namanya di Nasdaq, yang market spesialis di New York Stock Exchange. Apa bedanya? Kalau market spesialis, dia hanya boleh dalam tanda petik ngegoreng plus minus dari angka fundamentalnya, Mas Walil. Nggak bisa jauh-jauh. Nggak bisa jauh-jauh. Kalau market maker nggak ada urusan sama itu. Gitu loh Mas Walil, sepanjang memang ada gitu ordernya. Makanya Mas Walil, seperti juga kita bilang di insight-nya Bright akhir tahun, menurut data otoritas pasar modal FNRA di Amerika Serikat, posisi transaksi margin, jadi margin itu transaksi yang dibiayai. Jadi artinya gini loh, kalau saya beli saham, talangin dulu ya Mas Walil ya, gitu. Itu namanya margin. Mas Walil kasih pembiayaan. Ya, transaksi margin itu naik 35% dibandingkan tahun 2024. Artinya yang namanya short itu meningkat, spekulasi itu meningkat. Nah, kita utarakan di Bright Insight bahwa sebetulnya di Amerika Serikat dan di global, hitungannya bulan Maret ke depan ini kemungkinan emang bubble saham. Karena kenaikannya di tahun 2025 itu ditopang oleh pembiayaan margin. Jadi sebetulnya kalau kita ngelihat dari sini, ngelihat fenomena kita kemarin itu sesuatu yang ya memang sudah predictable gitu. Itulah Mas Walil, memang ada kemungkinan bubble. Nah, kalau kita lihat dalam banyak analisa di Amerika Serikat, di mana bubble itu kemungkinan mana? Di Nasdaq, di saham teknologi. Kenapa kayak gitu? Karena kan saya bisa membuat posisi margin yang tinggi tanpa terikat fundamentalnya, ya memang di modelnya Nasdaq. Makanya orang bilang bubble-nya akan terjadi di Nasdaq. Yang dikeluhkan tuh apa? Valuasi harga saham teknologi udah terlalu ketinggian sama fundamentalnya dibandingkan fundamental perusahaan. Tapi memang itu diperkenankan di Nasdaq, itu kan terkait dengan persepsi saja. Cukup terbuka kan? Terbuka. Jadi kalau kita ngomong kayak gitu, itu ada bandarnya nggak ada. Tapi karena terbuka, ada sistemnya, maka kita bilang bahwa ya kalau kamu ngikutin gitu, jadi kalau kayak di Nasdaq, misalnya sekarang angkanya dibawa to the moon, tahu-tahu bubble saham teknologi itu, sebagai investor retail, saya nggak bisa terlalu banyak komplain Mas Walil. Karena otoritas bilang lah, kan Anda tahu ini memang buat orang market maker. Market maker. Makanya yang diatur dalam good market governance-nya sama dengan good corporate governance sistem pencatatan, keterbukaan Mas Walil. Jadi yang penting itu investor tahu order ini datangnya dari bandar. Gitu loh Mas Walil. Jadi ada keterbukaannya gitu loh. Ada keterbukaan bahwa ini order bandar ya. Jadi kalau perkara saya menganggap saya bisa ngalahin bandar, itu urusan Anda Mas Walil. Tapi jangan udah kalah, saya dikerjain bandar. Nggak bisa Mas Walil. Karena dari sisi mekanisme perdagangannya, loh kan memang ini ordernya bandar. Itu di Nasdaq dengan di New York Exchange. Jadi artinya bahwa saya ingin mengatakan crash di Wall Street tahun 1929 itu sampai ke dalam persoalan yang mungkin mirip dengan kita hari ini. Orang protes, ini ada bandarnya dapat, tapi amandemen Securities Exchange Act 1920, Undang-Undang Pasar Modal di Amerika Serikat tahun 1920, dalam amandemen 1934 tidak menghapuskan bandar, Mas Walil. Tapi bandarnya diakui, tapi diatur. Dan harus ada
keterbukaan informasi tentang bandar itu. Jadi sampai titik ini menurut saya kalau Anda ingin main di bursa, ingin sama sekali tidak ada bandarnya, nggak ada di dunia ini. Karena bursa itu membutuhkan likuiditas Mas Awalil. Jadi membutuhkan orang yang memang menggerakkan likuiditas. Jadi Tapi, kalau sebentar saya tanya, yang di bursa kita bandarnya kurang diatur apa bagaimana? belum, jadi kalau bahkan belum. Kalau kita itu sekarang continuous auction broker system. Oh, ya situ tadi ya. Nah, kuncinya, jadi ya. sebetulnya kita ini berada dalam ya biasa kan orang kita Mas Awalil. Iya. Orang kita ini kan masalahnya bukan apa-apa, munafiknya nggak tahan. Gitu loh Mas Awalil. Iya dong, jadi artinya begini loh, kita tuh negaranya masih kayak gini, tapi kita itu seolah-olah pasar kita tuh pasar sempurna. Iya. Kan kalau kita ditanya Mas Awalil, pasar yang paling sempurna tuh yang mana? Continuous auction broker system. Ya. Wah, ada orang ngebandar, benar-benar supply demand Mas Awalil, benar-benar real supply demand. Iya. Ya kan, benar-benar investornya harus banyak. Tapi kan even New York Stock Exchange maupun Nasdaq, dia tuh juga kemudian membutuhkan liquidity provider. Iya. Cuman kan bedanya kalau New York Stock Exchange, dia ingin mencitrakan bursa saya bursa fundamental, bukan bursa yang... Iya. Makanya dia atur kan, bahwa boleh harga... bandar, boleh market maker, tapi ada aturannya. Makanya dia sebut market spesialis, jadi disebut market spesialis. Jadi intinya kalau di New York itu tidak mungkin kalau tanpa didukung oleh informasi. Iya. Nah, makanya di New York Stock Exchange, Mas Awalil, setelah deregulasi ini, yang muncul itu adalah apa? Aksi-aksi korporasi yang nipu. Ya tetap ada cara untuk ngakar. Ya. Misalnya ya dulu kasus Enron. Dia memanipulasi laporan keuangannya Mas Awalil, dan oleh akuntan publiknya kong kali kong lah. Kolusi lah. Sehingga saya bisa ngegoreng saham Enron karena saya manipulasi dulu laporan keuangan saya. Karena prinsip dia market spesialis. Ternyata bubble kan, begitu bubble yang ditindak itu informasinya. Jadi kalau di kita nih terkait informasi ini pasal 90. Kalau di mereka pasal 9 ya. Jadi undang-undang kita ini di semua negara sama Mas Awalil pasal pidananya. Iya. Jadi pertama Mas Awalil, fungsi informasi itu krusial. Iya. Harga yang menganut di continuous auction ya, harga itu selalu terkait dengan informasi. Tanpa informasi yang mendukung, harga itu bisa dikatakan tidak wajar. Jadi kuncinya informasi. Ya. Nah, sekarang kita refer dari situ. Apa yang terjadi di kita? Ya, yang terjadi di kita itu, misalnya saya katakan saja, saya besok mau ekspansi. Ini ada kasusnya. Nanti mungkin pemirsa kita bisa lihat ya. Di search saja di Google kasus Lipo Inet. Nanti ada salah satu media yang masih menyimpan rilis dari Bapepam dan Bursa soal itu. Nah di kasus itu di podcast kita kemarin kita udah sebut juga tuh, bahkan kita udah liatin beritanya kan. Nah itu kan terkait informasi Mas Awalil. Jadi saya kasih informasi untuk ngerek saham saya namanya PAM, ditarik ke atas. Iya, dipompa, pakai informasi, dipompa. Setelah di atas, harga di atas, saya pengen harga itu turun karena saya pengen ngambil untung kan sebagai bandar kan. Saya dump namanya, makanya pump and dump. Pump pakai informasi, dump pakai informasi. Kenapa harus dia pakai informasi? Karena dia ingin spread volatility-nya melebar. Jadi gini Mas Awalil, di bursa itu secara teknis, kalau kita lihat tuh masih naik turunnya berapa persen, nggak ada informasi, ya kita biarin lah. Sama juga kita lihat main bola lah. Iya, itu alamiah aja. Tapi kalau udah keterlaluan gitu loh Mas Awalil gitu kan, ya nggak bisa dong gitu loh. Otoritas harus menyelidiki. Jadi ini saya sekarang mulai masuk ke kebijakan ketiga di bursa, sistem pengawasan dan mekanisme penegakan hukum. Jadi tadi yang pertama sistem dan mekanisme pencatatan itu terkait dengan ketika isuit menjual efek, sistem dan mekanisme perdagangan ketika perdagangan di bursa. Sekarang kita masuk ke pilar ketiganya, sistem pengawasan dan mekanisme penegakan hukum. Ini yang ketiga kita untuk sesi kedua. Demikian ini untuk ini penjelasan, nanti kita lanjut di sesi kedua tentang pengawasan dan penindakan.